Halo Science-Seekers, kembali berjumpa bersama saya Denny Darko. Tidak ada yang namanya misteri, yang ada adalah tanda-tanda yang kita semua coba untuk mengerti. Melihat tanda-tanda di belakang saya, kalian pasti tahu saya masih di Upper West in BSD City. Nah, berbicara tentang bencana alam, kadang sebagai seorang peramal, seorang tarot reader, saya ini selalu ditanya, kenapa sih kalau bencana nggak langsung dikasih tahu kapan dan di mana? Oke, saya hanya bisa melihat tanda. Dan di tanda itu semuanya diperkirakan, tidak bisa exactly dan tahu, karena banyak faktor yang mempengaruhi. Dan di dunia ini nggak ada satu orang pun yang bisa meramalkan secara exact masa depan itu seperti apa. Kalaupun ada, jadi nggak seru hidupnya, karena Tuhan memberikan keleluasaan dan kebebasan kita untuk berusaha. Dan ramalan saya ini adalah satu usaha untuk memperkecil bencana dan meningkatkan hal positif yang akan bisa kita ulang dari pengalaman masa lalu dengan melihat tanda yang kita saksikan saat ini. Ada satu peringatan dari Presiden tentang adanya satu fenomena hidrometeorologi yang bernama La Niña. Oke, saya akan jelaskan dulu La Niña itu apa. Tapi sebelum saya menjelaskan, silahkan subscribe, like, dan nyalakan tombol loncengnya, karena akan banyak sekali konten-konten seru dan menarik untuk kalian setiap harinya. Balik lagi, La Niña atau La Nina. Nah, banyak kan anak-anak di Indonesia yang namanya Nina, padahal nggak banyak yang tahu. Itu adalah sebuah istilah dari Spanish language atau bahasa Spanyol. Biasanya orang-orang Amerika Latin yang berbahasa seperti ini, Meksiko, Ekuador, Puerto Rico, dan sebagainya. La Nina atau pronunciation-nya La Niña ini apa? La Niña itu adalah bocah kecil perempuan. Nah, jadi kayak kalau orang-orang Chinese bilangnya meme, atau kalau misalkan orang Jawa bilangnya endok. Nah, ini si La Niña ini adalah sebutan untuk anak kecil perempuan yang disayang, namanya La Niña. Nah, La Niña ini seperti diberitakan itu adalah sebuah hidrometeorologi, satu fenomena alam yang berhubungan dengan air dan cuaca di sekitar tempat kita. Jadi meteorologi itu hubungannya sama cuaca, bumi sedang berada di mana, di bulan apa. Nah, balik lagi, La Niña ini adalah gelombang yang gelombang air yang gelombang air dingin yang ada di perairan pantai di pesisir barat Amerika Selatan. Nah, jadi kalau Amerika Selatan ini ada di sebelah sini, ini di sini. Nah, Indonesia ini di sini. Oke, kalau kalian lihat di tengah-tengahnya ada Hawaii, ada lautan yang luas, lautan Pasifik. Nah, seperti itu. Jadi terjadinya di sini. Oke, saat terjadi penurunan suhu permukaan air di Amerika Selatan ini, maka akan berhembus angin mengarah ke Indonesia, Australia, dan negara-negara yang ada di sekitar sini. Jadi yang terdampak itu yang paling jelas, karena ini terjadinya di ekuator atau di khatulistiwa, otomatis Indonesia dan Australia. Tapi anginnya biasanya akan naik melewati Filipina hingga sampai ke Jepang. Nah, jadi La Niña ini adalah sebuah kalau dibilang sebuah fenomena alam yang terjadi beberapa tahun sekali, dan dia biasanya disebabkan dan menyebabkan saudaranya, namanya adalah El Nino. Tulisannya El Nino, seperti anaknya Mas Surya, Uya, El Nino. Nah, ini bocah cilik cowok. Nah, itu El Nino. Dan La Niña ini, mereka ini pasangan. Karena kalau El Niña ini permukaan airnya suhunya dingin, nah kalau El Nino ini sebaliknya, suhunya panas, sehingga saat terdorong oleh angin, air panas yang ada di pesisir barat Amerika Selatan ini akan bergeser menuju Indonesia, sehingga menarik air dingin yang ada di permukaan, ada di kedalaman naik ke atas. Nah, dampaknya apa? Membawa angin dan curah hujan yang akan tinggi di sekitar Indonesia dan Australia. Kalau curah hujan tinggi, berarti pasti akan terjadi banyak bencana. Lu Mas Darko, kalau tahu banyak bencana kenapa nggak memperingatkan? Nah, ini saya meringatin. Oke, dan kartu saya ini akan melihat bencana apa saja yang akan ditimbulkan selama beberapa bulan ke belakang. Karena seperti kita tahu, BMKG dan sudah memberitahukan kepada Pak Jokowi, memberitahukan bahwa puncak dari La Niña ini akan terjadi sekira tanggal 20 saya nggak tahu 20 Desember atau mungkin ya akhir-akhir Desember hingga menuju ke Februari 2021 nanti. Jadi akan berakhir saat Imlek.
Oke, dan ini tentu saja akan menimbulkan satu curah hujan yang tinggi. Kedua ya, yang pasti akan terjadi adalah gangguan kepada perhubungan antar kota, ombak akan tinggi dan banyak hal sekitar itu tadi. Nah, saya akan langsung bacakan dari kartu ini tadi apa yang kira-kira harus kita waspadai dan harus kita hindari dan apa yang harus kita persiapkan. Yang pertama ada kartu The Tower. Oke. La Nina yang terakhir itu terjadi tahun 2018. Artinya kemarin sempat absen 1 tahun sebelum akhirnya 2020 ke 2021 ini akan terjadi lagi. Dan seperti kita tahu, tahun 2019 kemarin terjadi juga lumayan banyak bencana. Dan ini akan terjadi lagi di luar dugaan, nanti banyak orang yang tidak siap. Dan akan terjadi banjir besar, akan terjadi ombak naik. Bukan tsunami ya, tapi lebih ke ombak naik, dan ini harus diwaspadai oleh para nelayan, orang-orang yang tinggal di pesisir pantai, dan orang-orang yang memang mencari nafkah dari laut ini tadi. Nah, yang lebih penting lagi di sini adalah orang-orang di kota besar yang tinggal di tempat-tempat yang dekat sekali dengan aliran sungai, terutama yang datarannya rendah, otomatis pasti akan ada kenaikan. Dan tidak tanggung-tanggung 20 hingga 40% kenaikan itu pasti akan terjadi. Nah, ini yang harus diwaspadai, terutama jika ternyata memiliki teman-teman atau saudara yang tinggal di bantaran sungai, harus dipersiapkan karena apapun bisa terjadi, terutama jika di Jakarta dapat banjir kiriman dari kota Bogor, dan itu harus benar-benar disiapkan. Oke, banjir besar akan terjadi, dan jika kita tidak siap, maka korban jiwa akan datang dan nggak bisa dihindari lagi. Nah, sebisa mungkin ini bisa kita hindari, kita persiapkan, dan semoga tidak ada korban sama sekali. Walaupun hal tersebut amat sangat mustahil terjadi, tapi kita berharap keajaiban. Dengan kartu ini saya peringatkan, hati-hati akhir tahun hingga awal tahun korban akan berjatuhan, dan sebisa mungkin kita buat ramalan saya meleset buat tidak ada korban, dan usahakan untuk benar-benar hati-hati dan mempersiapkan diri, terutama jika curah hujan akan tiba-tiba terjadi dan melonjak dengan cepat. Nah, ini semua seperti kita jatuh tertimpa tangga. Kita yang selama ini mencoba untuk keluar dari pandemik ini, dengan akhir tahun menuju ke semuanya vaksin ditemukan dan penularan ini menurun, tapi terjadi juga ternyata hal seperti sekarang ini. Ini tidak bisa kita hindari karena ini satu siklus yang pasti akan terjadi setiap beberapa tahun sekali. Artinya apa ya? Selama kita masih numpang di buminya Tuhan yang Maha Kuasa ini, kita harus tetap melihat bahwa ini adalah sebuah siklus yang memang terjadi, terutama jika negara ini tinggal di ekuator itu tadi, di Khatulistiwa. Jadi ingat, hati-hati, persiapkan, walaupun ini enggak mudah, tapi kita harus tahu dan benar-benar harus kita persiapkan. Jika waktunya tiba, kita harus benar-benar bisa menghindari ini apapun itu. Kemudian terjadi lagi adalah kita harus dengarkan saran, nasihat, arahan dari pihak yang berwenang. Jika BMKG sudah mengeluarkan satu edaran, maka jika kita ada tinggal di tempat yang berbahaya, pindahlah. Jangan ngotot tetap di situ. Dengarkan himbauan dari orang yang memang ahli. Kalaupun mau pergi ke dukun, tanya ke dukun yang memang manjur. Karena ya kalau saya sih lebih percaya kepada otoritas atau orang-orang setempat yang akan bisa memberitahukan kita apa yang harus kita lakukan untuk menghadapi fenomena yang memang nggak bisa kita hindari ini tadi. Nah, berikutnya yang kemudian terjadi lagi adalah akan ada satu pertikaian, akan ada satu pertentangan di masyarakat. Apakah ini nanti akan, ya misalkan satu daerah diberitahukan mendingan ini akan pindah ke sini atau ini direlokasi dan sebagainya, terus kemudian mereka akan menganggap ini apa-apaan sih, enggak kok, nggak ada apa-apa dan sebagainya. Hindari ini tadi. Judgment tidak akan membawa kita menuju ke sesuatu yang positif. Kita harus bisa berpikir dari dua sisi mata uang, mempertimbangkan apa tujuan dari hal tersebut ada dan mengapa hal tersebut ada. Dan dengan ini semua harapannya kita akan bisa mendapatkan satu faedah yang terbaik terhadap satu kondisi yang kita hadapi. Hey, oh ya, banyak yang nanya pada saya, apakah Denny Darko ini cuma bacain artis doang, atau orang biasa kayak kalian pun bisa saya baca kartu tarotnya? Nah,
Saya jawab ya bisa dong, karena kalian kan sama-sama manusia. Manusia pasti punya perasaan penasaran, dan jika kalian penasaran jangan tunggu lama, silahkan hubungi langsung. Ada yang mau ditanyakan monggo, ada yang mau dikonsultasikan silahkan, atau mau curhat saja. Tapi saya akan bacakan menurut kartu yang ada di depan saya untuk membaca tanda-tanda yang terbaik agar kalian bisa terbebas dari kegalauan dan bisa melangkah mendapatkan langkah yang tertepat untuk kehidupan kalian yang lebih baik. Saya tunggu teleponnya di nomor ini. Oke? Jangan di stop videonya, ini masih lanjut. Oke? Ini saya lanjutin ramalan yang berikutnya. Nah, berikutnya lagi kita harus mengaca dari sesuatu yang pernah terjadi di masa lalu. Kita tahu di masa-masa sebelumnya berapa korban yang jatuh, banjir terjadi di mana, disebabkan oleh apa. Kita harus mempelajari ini. Jika ternyata kita memang baru menggunduli hutan, menebang pohon dan sebagainya, resapan tidak baik, maka ya apapun yang harus dilakukan agar hal tersebut tidak terjadi. Korban longsor menelan ratusan jiwa akan terjadi jika ternyata kita tidak mengantisipasi ini di jauh hari. Tinggal di bantaran sungai, kita tahu bahwa itu satu tempat yang memang akan pertama kali terdampak jika terjadi kenaikan permukaan air. Ini juga harus kita waspadai. Jika memang tahu seperti itu dan pernah terjadi sebelumnya, maka itu akan terjadi lagi. Ini bukan mendahului Tuhan, tapi Tuhan memang menunjukkan polanya melalui alam semesta yang diciptakannya ini. Kita tidak terus kemudian sok pintar dan mencoba untuk melakukan sesuatu yang di luar nalar atau logika kita. Nah, dengan kartu ini menunjukkan bahwa kita memang harus melihat masa lalu agar kita bisa mengetahui apa yang harus kita lakukan di masa depan. Nah, cobalah untuk berpikir terbuka. Jika memang kita harus mengadopsi sebuah pola pikir baru, melihat satu sudut pandang yang berbeda, maka ini harus kita lakukan. Karena memang sesuatu yang terjadi ini adalah sesuatu yang mengubah banyak hidup orang, terutama jika ternyata, ya kebayang, mungkin orang nggak akan membayangkan jika ternyata kita berbisnis online, terus kemudian terdampak oleh ini. Oh, tentu saja, pengiriman menggunakan pesawat. Jika delay terjadi, maka itu akan terlambat. Jika pengiriman menggunakan mobil, terus ternyata jalan yang dilalui longsor, maka akan terlambat. Jika ternyata ada satu banjir di satu tempat, di mana itu terus ada gudang pengiriman sebuah ekspedisi, tentu akan terdampak. Jadi hati-hati, kita harus tetap menyediakan sebuah pemikiran lain jika ternyata hal ini akan mendisrupt atau mengambil alih apapun yang kita kerjakan saat ini. Nah, berikutnya lagi adalah tetap berhemat. Tidak terus kemudian karena akhir tahun banyak festival Natal, Tahun Baru, liburan dan sebagainya kita hambur-hamburkan, karena memang ini tidak terjadi tahun lalu tapi tahun sebelumnya terjadi dan menelan banyak korban jiwa dan korban harta. Dan sebisa mungkin ini tidak terjadi kepada kita, tapi mending kita hemat-hemat, tidak membelanjakan sesuatu yang tidak kita perlukan, dan kita semoga bisa melewati ini hingga akhir Februari dan menghadapi tahun depan yang lebih cerah saat vaksin COVID ditemukan. Nah, ada baiknya juga kalau ternyata kita semua bisa menemukan sebuah alternatif baru untuk berusaha. Misalkan selama ini dikirimkan oleh ekspedisi tertentu saja, nah kali ini coba cari ekspedisi lain. Sehingga jika terjadi sesuatu dalam area perhubungan yang terus kemudian terjadi dan tidak bisa dihindarkan, ini akan bisa digantikan oleh sesuatu yang lain. Jika memiliki usaha yang berhubungan dengan air, hati-hati. Karena akan terjadi banyak hal yang akan mempengaruhi hal tersebut tadi dan membuat kita akan kepusingan jika ternyata banjir, longsor, atau mungkin naiknya ombak ini akan mempengaruhi bisnis Anda. Nah, hati-hati juga jika ternyata kalian bepergian, karena ini tentu saja akan menambah resiko saat kita berada di pertengahan jalan menuju ke satu tempat yang kita tuju. Berikutnya lagi, ini semua harus diwaspadai dan tegas saat melakukannya. Tidak terus aku harus pulang, harus mudik, harus begini, mengutamakan perasaan above pemikiran kita. Nah, kita harus selalu mengandalkan akal kita agar kita selamat. Ingat, ini hanya akan berlangsung selama 2-3 bulan saja. Setelah itu semua akan semoga normal kembali. Tapi hati-hati saat itu terjadi, curah hujan akan meningkat. Maka dari itu pangan harus di stok
semua kegiatan harus disediakan cadangannya dan tidak bertindak gegabah dengan melakukan sesuatu di luar rencana. Berikutnya lagi adalah sebarkan berita ini. Ajak semua orang-orang untuk waspada. Dengan saling mengingatkan satu sama lain, kita akan berpegangan tangan, dan di saat pandemi ini belum usai, dengan belum didistribusikannya vaksin, maka kita masih harus tetap mengandalkan humanity. Satu sama lain kita saling mengingatkan. Karena kalau tidak kita, mau siapa lagi? Dan saat ini saya mengingatkan kalian, dan ingatkan dan sebarkan video ini ke sebanyak mungkin orang agar El Niño yang tahun ini terjadi tidak memakan korban seperti tahun-tahun sebelumnya. Buat ramalan saya salah, buat tidak ada korban, buat tidak ada hal yang terbuang dan akhirnya hilang dari dunia ini. Semoga semua ini bisa kita lalui dan kita semua bisa menjalani tahun 2021 dengan semua kesempatan yang hilang selama tahun 2020 ini. Saya Denny Darko dari Upper West BSD City. Terima kasih dan sampai jumpa.